Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan di sini saya sedang mereview sebuah handphone atau gadget yaitu Samsung Galaxy A22. Pada bulan Juni 2021, Samsung Electronics Indonesia atau SEIN telah mengumumkan perangkat berikutnya ini Galaxy A series yaitu Samsung Galaxy A22 Lite. Ini adalah pengumuman selanjutnya setelah minggu yang sama ketika meluncurkan Samsung Galaxy A22 4G mereka. Dengan konektivitas 4G saja dipastikan juga harga yang diberikan pada handset ini kurang dari 2.999 harga rilis, hanya beberapa ratus ribu dibandingkan dengan model 5G-nya yang berharga 3.300.000 rupiah. Yang akan mengejutkan konsumen adalah fakta bahwa Galaxy A22 Lite dan Galaxy 22 LTE memiliki beberapa opsi yang baik lebih dari 5G seperti yang Anda dengar. Apa manfaat ini? Apa kerugian yang diperhatikan pembeli sebelum membeli? Simak spesifikasi yang saya jelaskan berikut ini. Jika Anda mengincar ponsel dengan harga 3 juta yang memiliki performa luar biasa seperti layar besar yang tidak terlalu besar, Samsung Galaxy A22 mungkin membuat Anda ingin membeli. Apa manfaat lainnya? Lihat yang saya jelaskan sekarang. Chipset Helio G80 yang kuat. Jika Anda sedang mencari game tanpa menguras budget, maka Samsung Galaxy A22 yang menggunakan chipset MediaTek Helio G80 akan segera menjadi andalan. Pasalnya Helio G80 yang memiliki proses fabrikasi 12 nm dan TDP 5W ini merupakan salah satu SoC dengan performa terbaik dalam kategori ponsel entry level dengan efisiensi daya yang sangat mumpuni. Chipset tersebut adalah kartu pemrosesan grafis MAL. RAM di Samsung Galaxy A22 cukup besar. Pada Samsung Galaxy A22 memiliki kapasitas 8GB model double channel dengan frekuensi yaitu sekian dengan memori 128GB pada penyimpanan internal, dan saya unboxing ini dengan RAM 6GB, memungkinkan pengguna untuk menjalankan lebih banyak aplikasi dan game. Saya memori internal masih menggunakan standar eMMC yang agak ketinggalan zaman dan bukan USF yang lebih cepatan untuk mentransfer data. Secara keseluruhan, Samsung Galaxy A22 cukup efisien dalam memainkan game-game terbaru, bahkan game Genshin Impact yang merupakan salah satu game mobil tersulit di pasaran pun bisa menjalankan dengan frame rate yang sangat lumayan. Nah, sekarang simak video saya sampai habis. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe.